Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan untuk kita sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel SMP AM TV, Media Edukasi Dakwah Pencerahan. Tak lupa, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik pemirsa SMPM TV, hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau kemarin-kemarin kita mendengarkan kajian atau menyaksikan kajian, kemudian ada career day, nonton film. Nah, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Apa sih itu? Nah, hari ini saya Tasya Apriani Nur Hasanah bersama salah satu ustazah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin akan ngobrol bareng tentang sesuatu. Namun sebelumnya silahkan ustazah memperkenalkan diri dulu, siapa namanya, mengampu kelas berapa, dan mengampu pelajaran apa. Oke, terima kasih Ustazah Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ilania Eka Andari. Biasanya dipanggil Ustazah Ila. Di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, Ustazah mengampu mata pelajaran yang paling disenangi siswa, yaitu matematika, mengampu kelas 7 full day dan juga kelas 8A. Begitu Ustazah. Terima kasih, namanya Ustazah Ila mengampu pelajaran matematika. Nah, tadi disampaikan kalau matematika itu menyenangkan, begitu ya. Betul. Nah, semenyenangkan apa sih mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak sekalian? Kenapa matematika itu menyenangkan? Karena matematika itu ilmu pasti, jawabannya pasti. Serumit apapun permasalahannya, ingat ya, rumit bukan sulit. Serumit apapun masalahnya, itu pasti ada jawabannya. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan, bukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Biasanya kan anak-anak, matematika menyeramkan, hitung-hitungan banyak, angkanya sulit. Enggak, sebenarnya matematika itu jauh lebih dari itu. Matematika itu sangat menyenangkan. Begitu Ustazah. Baik, Tapi saya masih agak gimana gitu. Bisa dicontohkan ada sesuatu apa gitu yang itu benar-benar mencerminkan bahwa itu menyenangkan? Oke. Kita mau coba permainan ya nak ya. Hah? Matematika itu juga bisa dipakai buat permainan loh. Jangan dikira matematika cuma ngitung doang. Kita coba mainan, tebak-tebakan. Ustazah mau mencoba menebak apa yang ada di pikiran Ustazah Tasya dengan menggunakan matematika. Boleh Boleh dicoba ya ya? boleh. Oke, sekarang coba Ustazah Tasya dipikirkan, nggak usah dikasih tahu ke saya, dipikirkan angka dari 1, antara 1 sampai 10, silahkan pilih salah satu, dipikirkan saja. Sudah. Coba angka yang dipikiran tadi dikalikan 9. Sudah. Kalau sudah, hasilnya 2 digit bukan? Iya. Coba ditambahkan digit-digitnya. Iya. Sudah? Heeh. Coba kalau sudah ditambah 4 hasil penjumlahannya. Sudah. Hasilnya tak tebak ya? Iya. Hasilnya 13 bukan Iya. Oke. Iya, benar. Benar kan? Kok bisa sih? Yang di rumah juga boleh mencoba loh, pasti hasilnya juga 13. Kok bisa? Faktanya di matematika, kalau angka antara 1 sampai 10 dikalikan dengan 9, pasti digit-digitnya kalau dijumlahkan juga 9. Contoh, 6 kali 9, 54. 5 tambah 4, 9. 7 dikali 9, 63. 6 tambah 3 berapa Ustazah?
9. 9 juga. Oh iya, iya. Jadi setiap angka yang dikalikan 9, angkanya antara 1 sampai 10, pasti digitnya kalau dijumlahkan 9. Makanya saya bisa menebak, oh 9 tambah 4 hasilnya adalah 13. Bisa kan dijadikan permainan? Iya Us, bisa. Ini bukan sulap, bukan sihir ya Us? Bukan, ini pakai matematika. Ilmu pasti. Betul. Oke, terima kasih Us. Terus ada lagi nggak Us permainan yang lebih asik dari ini? Boleh mau coba satu lagi ya? Kita coba satu lagi, yang di rumah juga boleh ikut mencoba. Misal Ustazah di sini punya kartu, ini kartunya cuma buat mainan aja ya, bukan buat hal-hal yang lain. Oke, silahkan Ustazah Tasya ambil salah satu kartunya, boleh dikasih lihat ke kamera tapi jangan dikasih lihat ke saya. Silahkan ditunjukkan ke kamera kartunya. Ini ya rahasia, Rahasia. jangan bilang-bilang ke Ustazah Ila. Oke. Nah, silahkan angka yang ada di kartu itu boleh dikalikan 2. Iya, Sudah? udah, Coba sekarang ditambah 5. udah, Sudah? Silahkan hasilnya dikali 5. sudah. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan ambil satu kartu lagi, kartu yang kedua bebas terserah, kemudian seperti tadi tunjukkan ke kamera. Udah, Sudah? Nah, tadi hasil yang sudah dikali 5 itu silahkan ditambah dengan kartu yang kedua. sudah. Hasilnya berapa, Us? 57. 57. Saya tebak ya. Iya. Berarti kartu yang kedua yang diambil adalah 2, kartu pertama yang diambil adalah 3. Apakah betul? Betul. Betul. Bukan sulap, bukan sihir, hanya pakai matematika. Coba yang di rumah cari tahu, kenapa ya kok saya bisa menebak ya, padahal saya nggak lihat. Buktinya ini. Oke, menyenangkan kan matematika bisa Ini yang untuk pertama main-main. dan ini yang kedua. Wow, Menyenangkan bukan? menyenangkan. Oke. Apa rahasianya ini, Us? Oke, jadi karena tadi saya meminta yang pertama dikali 2, kemudian ditambah 5, kemudian kan terakhirnya dikali 5. Iya, Yang pertama berarti kan jadi 10, 2-nya tadi dikali 5 kan jadi 10. iya, 5-nya dikali 5, 25. iya, Kemudian kan saya minta tambah kartu yang kedua. iya. Kartu pertamanya kan jadi puluhan, kartu keduanya jadi satuan. Maka ketika tadi Ustazah Tasya menyebutkan hasilnya berapa, saya tinggal kurangi dengan 25, maka ketemu jawabannya. Oh alah, ternyata ada tipsnya. Lagi-lagi ini bukan Betul. sulap, bukan sihir. Betul ada sekali. rumusnya. Oke. Iya, hanya dengan matematika. Semenyenangkan ini ya nak, ternyata matematika itu mantap sekali. Nah, matematika menyenangkan, kuncinya di situ. Ini permainan matematika ini ternyata bisa merefresh otak. Jadi biasanya kalau di bayangan kita matematika itu sulit, ternyata malah bisa merefresh otak seperti itu ya nak. Oke, Betul Us. sekali Ustazah. Kemudian tadi itu matematika sudah dibuktikan sangat menyenangkan dengan contoh 2 permainan tadi ya Us. Betul. Kemudian ada nggak sih Us manfaat dari matematika itu? Apa cuma sekedar hitung-hitungan aja atau Oke. cuma sekedar di UN-kan saja Oke. atau gimana Us? Oke, manfaat matematika. Banyak sekali anak, mungkin termasuk salah satu dari kalian yang ketika belajar matematika terus gini, ngapain belajar matematika? Buat apa ya? Ini nggak dipakai di kehidupan sehari-hari, nggak ada manfaatnya. Kalian salah besar. Manfaat matematika itu ada banyak sekali. Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari juga ada banyak sekali. Contoh paling sederhana. Coba sekarang kalian tengok pukul berapa ya sekarang, membaca jam.
ada angkanya, matematika. Oh, misal sekarang pukul 7:30, jam, menit, detik, itu juga matematika. Belum lagi kalau kalian keluar rumah beli jajan, ngitung nih jajannya 5.000 tambah 7.000 harus bayar berapa? Matematika lagi. Itu yang paling sederhana Ustazah. Sebenarnya masih banyak sekali. Contoh misal mau sholat, menentukan arah kiblat, itu juga pakai matematika. Sudutnya berapa, dihitungnya pakai matematika. Banyak sekali matematika di kehidupan sehari-hari Ustazah. Selain itu, matematika juga ada di bidang ilmu yang lain. Jangan dikira ilmu-ilmu yang lain itu enggak ada hubungannya dengan matematika. IPA, hitung-hitungan pakai matematika. Iya, pakai matematika. Kemudian IPS, hitung untung rugi juga pakai matematika. Olahraga, menghitung kecepatan berlari juga pakai matematika. Jadi matematika itu digunakan untuk berbagai bidang ilmu yang lain. Selain itu ada manfaat untuk diri kita sendiri juga Ustazah. Jadi kalau kita belajar matematika secara sadar atau tidak sadar, kita itu telah dilatih untuk berpikir kritis, logis dan juga terampil. Kreatif juga tidak ketinggalan. Seperti itu Ustazah, manfaatnya banyak sekali belajar matematika. Berarti kalau matematika itu manfaatnya dari bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai juga ke mapel lain, sampai juga ke kepribadian diri. Betul sekali, matematika itu banyak manfaatnya, jadi jangan takut dengan matematika. TK ketemu matematika, betul, mengenal angka 1, 2, 3. SD bertemu matematika, penjumlahan, pengurangan. SMP ketemu lagi, yang paling anak-anak sukai, mencari X, Y, Z. X-nya enggak kemana-mana tapi dicari. SMA ketemu lagi, malah yang ketemunya lebih wow. Ada yang namanya trigonometri, limit. Terus biasanya anak kayak gini, aku mau kuliahnya di jurusan yang enggak ada matematika, biar tidak bertemu matematika. Nah, ketemu lagi, betul sekali Ustazah Tasya. Apapun jurusan kuliahnya, ketemu lagi dengan matematika, menunjukkan betapa matematika itu sebenarnya sangat berguna di kehidupan, dipakai di segala bidang ilmu dan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi sangat sayang kalau kalian itu enggak suka, apalagi sampai benci dengan matematika. Seperti itu Ustazah Tasya. Baik, ternyata saya juga terbuka nih, tambah terbuka nih pikirannya tentang matematika. Oke. Nah, tadi matematika menyenangkan, banyak manfaatnya, tapi itu ya masih sulit, Us. Itu ada tips belajar matematika enggak, Us, buat anak-anak? Oke, nah ada beberapa tips agar matematika itu terasa mudah. Kalau kalian melakukan beberapa hal ini, insya Allah kalian akan merasa bahwa sebenarnya matematika itu mudah. Kebanyakan yang merasa bahwa matematika itu sulit biasanya belum melaksanakan hal-hal ini. Yang pertama, matematika itu mencoba. Jadi jangan dekati matematika seperti kalian mendekati mata pelajaran lain yang mungkin bisa hanya dengan dibaca kemudian dihafalkan. Matematika tidak seperti itu Ustazah. Kalau kalian hanya membaca saja, dibaca buku matematikanya, dihafalkan rumusnya, biasanya yang terjadi seperti ini. Ketika ujian kemudian keluar dari ruangan atau selesai mengerjakan, anak akan menjawab seperti ini. Wah, aku tadi bisa nomor 5, aku tahu rumusnya, tetapi bingung menerapkan rumusnya seperti apa. Sering ya seperti itu Ustazah. Atau wah, aku tahu rumus nomor 3, tapi bingung angka yang mana yang dimasukkan ke rumus. Nah, itu terjadi kalau kalian hanya membaca. Ingat, matematika itu tidak bisa hanya sekedar membaca. Kunci agar matematika terasa mudah adalah mencoba. Banyak-banyak mengerjakan latihan soal, banyak-banyak mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Atau misal soal di buku sudah habis, boleh mencari soal-soal di internet. Ada banyak sekali soal-soal matematika di internet. Seperti itu Ustazah. Kemudian saat mencoba jangan langsung membuka jawaban, apalagi langsung cari di Google atau pakai aplikasi yang itu Ustazah, yang begitu difoto langsung kelihatan jawaban sama langkah-langkahnya. Ternyata ada aplikasinya, Us. Ada, zaman sekarang anak-anak banyak yang pakai seperti itu. Kalau diberi tugas sama latihan soal dari Ustadz Ustazah,
langsung cekrek muncul jawabannya. Nah, kalau kalian pakai seperti itu tidak akan menambah kemampuan kalian dalam bermatematika. Betul. Nah, Ustazah tidak bilang bahwa itu tuh salah. Boleh pakai aplikasi seperti itu, boleh cari jawaban di Google, tapi sesuai dengan porsi, tempat, dan waktunya. Aplikasi seperti itu hanya digunakan untuk ketika mencocokkan jawaban atau mengkoreksi. Jadi sudah mencoba mengerjakan dulu, kemudian dicek, oh benar atau tidak. Yang penting sudah mencoba mengerjakan dulu, jangan dari awal langsung coba dikerjakan seperti itu. Begitu Ustazah. Jadi tips yang pertama tadi adalah mencoba. Betul. Kemudian yang kedua adalah jangan skip-skip atau loncat-loncat. Belajar matematika itu tidak bisa di skip atau diloncat. Jadi misal, aku cuma suka tentang materi relasi fungsi, mau belajarnya itu aja, yang lain nggak mau dipelajari. Matematika tidak bisa seperti itu juga, karena matematika itu runtut. Contoh, misal untuk materi kelas 8 yang akan kalian pelajari semester 2 nanti. Materi yang sudah sangat terkenal, Teorema Pitagoras. Pernah mendengar tentang Teorema Pitagoras, Ustazah? Ya, pernah. Oke, nah kalian tidak bisa tiba-tiba langsung belajar, wah aku belajar Teorema Pitagoras. Tidak, kalian harus menguasai dulu materi sebelumnya, yaitu tentang akar dan pangkat. Kalau kalian tidak menguasai nanti bingung, akar 144, aduh berapa ya? Maka harus menguasai materi akar pangkat. Sebelum akar pangkat juga harus menguasai perkalian pembagian. Sebelumnya lagi penjumlahan pengurangan. Begitu juga untuk yang kelas 7 misalnya. Kemarin kita baru saja belajar tentang himpunan. Nah, kalau misal ada seperti ini, A himpunan bilangan asli kurang dari 10. Yang B himpunan bilangan prima kurang dari 13 misalnya. Nah, kalau misal kalian belum mempelajari tentang bilangan bulat, bingung apa itu bilangan asli, apa itu bilangan prima. Nah, makanya harus mempelajari bilangan bulat dulu. Itulah kenapa matematika tidak boleh skip-skip atau loncat-loncat. Karena kalau kalian skip-skip atau loncat, akan kehilangan materi dasarnya atau materi prasyaratnya. Itulah kenapa matematika terasa susah atau sulit, karena tidak punya dasarnya. Misalnya, wah aku daring pekan ini mau libur dulu karena males atau apa misalnya ya. Kemudian ikutnya daring pekan depan. Ketemu matematika langsung pusing, terasa susah karena ada satu materi yang terlewat. Itulah kenapa agar terasa mudah belajar matematika, materinya tidak boleh dilewatkan. Begitu Ustazah tips yang kedua. Baik. Nah, tips yang ketiga ada lagi. masih ada. Ya. Oke, satu lagi aja ya. Iya. Tips yang ketiga itu adalah kalian harus mempunyai catatan yang efektif dan efisien. Catatan yang efektif dan efisien itu bukan berarti tulisan tangannya harus bagus banget atau harus diberi gambar-gambar atau yang mungkin sekarang baru ngetren diberi lettering, di hias-hias tulisannya. Catatan yang efektif dan efisien bukan yang seperti itu, tetapi pisahkan antara di mana kalian coret-coret matematika dengan pengerjaan kalian. Kebanyakan mengerjakannya di halaman itu, sebelahnya dipakai coret-coret buat gunggum susun, buat porogapit. Nah, nanti ketika mau membaca catatannya lagi jadi males karena penuh coret-coretan, tidak rapi seperti itu Ustazah. Jadi pastikan dipisah antara di mana kalian coret-coret dengan di mana kalian mengerjakan soal. Kemudian kalau ada rumus boleh banget diberi kotak, diberi tanda bahwa itu adalah rumus yang akan digunakan, seperti itu Ustazah. Jadi sebenarnya masih banyak tips lain agar matematika itu terasa mudah. Mungkin lain kali kita bisa membahas tips yang lainnya. Tetapi yang penting asal kalian melakukan 3 hal itu, insya Allah matematika itu akan terasa mudah, seperti itu Ustazah Tasya. Baik, itu tadi sudah diberi tips yang sangat luar biasa dari Ustazah Ilah. Yang pertama tadi apa? Mencoba, iya kan Us? Betul, yang pertama adalah mencoba. Yang kedua, nggak boleh skip-skip. Betul, jangan di skip-skip atau diloncat-loncat materinya. Jadi seperti tangga ya Us, jadi harus ke lantai 1 dulu, terus habis itu selanjutnya Betul biar nggak sekali. kesulitan di step-step yang lebih tinggi gitu Betul ya. sekali Ustazah Tasya. Kemudian yang ketiga itu membuat catatan yang efektif, jadi biar menarik gitu ya Us. Iya. Rumusnya bisa dikotakin, kalau
oret-oretan buat pengurangan penjumlahannya bisa di yang lain. Nanti Betul kalau untuk sekali. pengerjaannya yang rapi di buku itu, biar Betul. nanti kalau membuka catatan tertarik gitu ya, Us. Betul, tertarik untuk membaca lagi. Baik, kesempatan kali ini tentunya sangat menyenangkan kan? Iya, Ustazah juga terbuka nih pikirannya, ternyata emang menyenangkan, manfaat, dan ada tips-tips yang ternyata juga menyenangkan juga. Baik, anak-anakku sepertinya pembicaraan kita cukup sampai di sini saja ya, Us. Oke, iya Lain Ustazah. kali kita akan bertukar informasi atau membagikan informasi lain seputar matematika atau mata pelajaran lainnya. Nah, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya dan juga pada pemirsa semua ya, Us. Sama-sama Ustazah Oke. Tasya. Banyak kekurangan pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf. Sekian untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.